Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Jumpa lagi dengan Bunda Endang dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022. Kita berada pada pekan biasa yang ke-18. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 24 sampai 28. Namun, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, Sang Pencipta manusia dan alam semesta. Kami mengucap syukur kepada-Mu atas hari yang baru yang boleh kami nikmati di pagi hari ini. Kami mohon bimbingan-Mu di sepanjang hari ini dengan baik. Biarkan kiranya kasih-Mu yang membimbing kami agar kami dapat bekerja dalam semangat kasih-Mu dengan rajin dan jujur. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bukalah mata, hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima dengan lembut syabda. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 16 ayat 24 sampai 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, dalam bacaan yang baru kita dengar dan kita renungkan tadi, Yesus memerintahkan bahwa kita harus memikul salib kita dan mengikuti Dia. Manakala ketika kita mendengar kata salib, kita cenderung berpikir tentang kesulitan, beban, atau rasa sakit. Walaupun memang menyakitkan, salib senantiasa merupakan jalan kepada suatu pengalaman yang lebih mendalam tentang hidup yang telah dimenangkan oleh Yesus bagi kita. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, dari Perjanjian Lama kita dapat melihat
perpindahan dari hidup yang lama kepada suatu hidup yang baru. Allah memimpin umat Israel dari kehidupan lama sebagai budak di Mesir kepada suatu kehidupan yang baru di tanah terjanji. Perjalanan umat Israel melalui gurun pasir tidak selalu mudah, namun sangat berbuah. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, Allah menginginkan agar jika kita mendengar kata salib, maka kita langsung berpikir bahwa ini adalah kabar baik. Allah ingin agar kita melihat salib sebagai sarana untuk meninggalkan berbagai sampah dalam kehidupan kita. Keserakahan, ketamakan, prasangka dan praduga, atau keangkuhan, kesombongan, dan sebagainya, supaya kita dapat mengalami keakraban dengan Dia yang dibawa Yesus dengan kedatangannya ke tengah dunia. Oleh karena itu, marilah kita merangkul salib kita masing-masing dan memikulnya, sehingga dengan demikian Allah dapat memenuhi diri kita dengan suatu cara berpikir yang baru, cara bertindak yang baru, dan cara hidup yang baru pula. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, marilah kita menaruh rasa percaya kita pada tangan kasih Yesus dan yakin bahwa salib akan memimpin kita kepada kehidupan kekal dalam hadirat Allah, bebas dari segala rasa susah dan maut. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di episode Do Re Mi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Amin.